Masih di 103,1 Batu Raja Radio, radio yang cuma kita ringkang kanca. Lah jam 9 tepat nih ya. Tentunya jumpa lagi kita sesuai dengan yang Iwang Halifa omongkan tadi ya, bahwa kita ini itu bakalan talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ya, yang akan nganci kita selama sebidang keadapan. Nah, Iwang Halifa ada di WA tentunya lah hadir dokter cantik Dokter Anne ya. Oke, Dokter Anne yang bakal nganci kita selama 1 jam ke depan ya. Oke, boleh perkenalan kuda dokter? Perkenalan dulu. Ya. Selamat pagi semuanya, saya Dokter Anne, dokter spesialis mata di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Oke. Ya. Dingkang kanca. Jadi untuk kamblahong kita terima interaktif telepon ya, Bu Dokter, untuk pendengar yang nak bergabung bertanya-tanya karena pembahasan kita ini mengenai gangguan kesehatan mata ya, karena terlalu lama di depan layar komputer ataupun HP nih ya, karena anak-anak zaman sekarang nih mainannya lah HP galet Bu Dokter ya. Iya, jadi itu yang akan kita bahas, tentunya menarik kadang kanci pembahasan kita di pagi hari ini. Bu Dokter nih, kalau kita terlalu lama menggunakan layar gadget ataupun laptop tadi itu ada efeknya berarti kan ya? Iya. Efeknya tuh apa sih Bu? Untuk anak-anak sama dewasa sebetulnya biasanya gejalanya mirip-mirip. Biasanya lebih sering kedip-kedipin mata, kemudian lebih sering sakit kepala. Beberapa orang juga ngeluh kabur, dan biasanya dia mulai, untuk anak-anak biasanya dia lebih sipitin matanya supaya lebih jelas untuk lihat-lihatnya. Nah, beberapa bulan ini setelah anak-anak mulai masuk sekolah, itu biasanya banyak keluhan kabur saat lihat papan tulis. Jadi memang dari pemeriksaan memang mereka perlu kacamata untuk itu. Terus biasanya untuk yang dewasa juga biasanya lebih ngeluh cepet capek matanya, sering sakit kepala di bagian depan. Terus matanya juga bisa aja kering. Itu ya. Nah, jadi selama nih berapa lama ditugaskan di Batu Raja nih atau pegawai di sini? Baru 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, selama 3 bulan ini kira-kira berapa banyak keluhan masyarakat mengenai mata nih Bu Dokter? Untuk yang karena menatap HP terlalu lama cukup banyak sih. Hampir 50% keluhannya karena itu. Wah, itu ya, karena memang rata-rata mata nih kan sebenarnya efeknya itulah ya, gara-gara main HP tadi terlalu sering. Apalagi kalau, apakah benar nih kalau kita main HP di tempat yang gelap? Tempat yang gelap ya, terus buka HP kan layarnya akan lebih terang tuh ya. Apakah lebih berdampak tuh? Ya, jadi kalau layarnya akan lebih terang, otomatis mata akan lebih cepat capek. Jadi kalau bisa layarnya dibuat seredup mungkin, atau kalau bisa untuk HP biasanya dibuat seredup mungkin. Tapi kalau untuk layar atau monitor, komputer, laptop, biasanya sarannya nggak boleh lebih dari 30-40%. Oh, itu ya. Jadi itu dia Kang Kancih ya untuk pembukaan awal talkshow kita pagi hari ini. Jadi tentunya kalau kamu nak sapa salam dengan Dokter Anenya silahkan ya. Ngut ke jam 10 tentunya dia bakal nganci kita di talkshow pagi hari ini. Masih di 103,1 Batu Raja Radio, radionya cuma kita. Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancar luaskan di Jalan Dr. Maman Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja. Lah 14 menit nih, bingung udah jam 9 pagi. Lah disiapkan belum pertanyaan untuk Bu Dokternya? Kita tunggukan dalam telepon 0735322622 atau di WA kita di 081271195755 nih ya. Nah, kita berlanjut sebelum ada yang telepon ya dengan pertanyaan kita tadi. Nah, kita pengen tahu Bu Kuda ini sebelum kita bertanya dengan Bu Dokter biasanya kalau menggunakan layar HP ataupun laptop tuh seharinya berapa lama? Oke. Kalau untuk berapa lamanya, biasanya anak-anak di bawah 2 tahun itu sarannya adalah nggak boleh pakai gadget atau nggak boleh menatap layar HP. Karena kan mereka masih butuh interaksi, butuh simulasi, bisa dari perabaan, bisa juga dari penciumannya dia. Nah, itu nggak bisa didapetin dari gadget. Benar. Jadi harus
orang tuanya yang ngajarin. Kemudian untuk anak-anak umur 3 sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam sehari. 1 jam ya. Tapi juga harus dengan pengawasan khusus. Jadi misalnya untuk lihat gadget dia harus belajar sesuatu, misalnya belajar warna, belajar bahasa. Kemudian untuk anak-anak 5 sampai 11 tahun itu maksimal 2,5 jam sehari. 2,5 jam. Selebihnya untuk usia remaja atau dewasa sebetulnya tidak ada batasan, tetapi sebaiknya tetap dikurangi untuk screen time-nya, jangan terlalu lama. Itu ya. Nah, berlanjut nih ya. Kalau gitu kan kadang di laptop tuh ya agak beda dengan cara di HP tuh Bu Dokter ya. Nah, itu mana sih ngatasi efek dari laptop itu? Oke. Kalau untuk mengatasi, kalau misalnya ada keluhan di mata, itu sebaiknya segera periksakan supaya kita tahu apakah memang masalahnya memang perlu kacamata atau ada masalah yang lain, supaya kita bisa cepat atasin. Kemudian kalau misalnya pemeriksaan udah selesai, udah semuanya udah ketahuan, yang nggak kalah penting juga, yang penting adalah kurangi screen time-nya. Jadi kurangi waktu untuk menatap layar, mau gadget, mau tablet, mau komputer atau maupun laptop. Kemudian saat fokus itu biasanya saat fokus lihat layar, itu biasanya kita lupa berkedip. Nah, iya. Nah, ini juga yang penting. Biasanya mata jadi lebih cepat kering, lebih cepat capek. Jadi normalnya itu 1 menit kira-kira 10 sampai 15 kali berkedip. Berkedip ya. Nah, biasanya kalau lagi fokus itu biasanya 10 detik sekali aja belum tentu. Jadi jangan lupa. Yang terakhir itu biasanya saat ini kita lagi banyak aturan 20-20-20, lagi banyak kedengeran nih. Aturan 20-20 itu adalah setiap kali lihat layar selama 20 menit, istirahat selama 20 detik. Istirahatnya boleh tutup mata, boleh juga lihat jauh sejauh 20 feet atau sejauh 6 meter. Nah, itu ya. Karena juga di kawan-kawan kadang kita nih malah apalagi main game tuh Bu Dokter ya. Anak-anak zaman sekarang kan hobi main game, jadi bahkan mata berkedip ya, sudah main game lah merah matanya, kurang tidur juga. Nah, itu bahaya nih anak kawan-kawan ternyata ya. Nah, kalau cahaya biru nih Bu Dokter ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cahaya biru itu, dan juga bagaimana nih cara bahayanya cahaya biru ini bagi kesehatan mata manusia nih Bu Dokter? Oke. Kalau cahaya biru itu sebetulnya nggak kelihatan secara kasat mata. Kalau kelihatan dari HP atau dari layar itu sebetulnya putih-putih aja. Tapi sebetulnya di dalam, kalau diurain cahaya itu ada juga yang namanya sinar biru. Nah, sinar biru ini dipakai untuk membuat layar supaya lebih cerah, supaya lebih terang. Makanya kenapa setiap gadget atau komputer itu dia ada sinar birunya. Nah, efeknya kalau dia terpapar lama, sinar biru ini dia mengganggu sirkulasi hormon kita. Nah, ini yang bikin susah tidur, tidur jadi nggak lelap. Nah, karena susah tidur, efeknya dia akan jadi susah konsentrasi, kemudian berat badannya juga jadi berlebih. Nah, yang paling nggak enak itu adalah efek sinar birunya, dia berefek toksik ke saraf mata kita. Nah, kalau semakin lama, semakin terpapar terus, biasanya terjadi gangguan sama saraf mata kita. Jadi dia ini kan bertanya apakah berapa jam untuk anak-anak baiknya menggunakan handphone. Terus pertanyaan ini tadi, apakah benar kacamata yang ada ion nano itu bagus untuk radiasi HP tadi ya? Silahkan. Oke. Kalau yang balik lagi Kang, yang tadi saya bilang, kalau misalnya anak-anak 0 sampai 2 tahun itu sebaiknya jangan lihat gadget dulu. Kemudian untuk anak-anak 3 sampai 5 tahun itu sebetulnya maksimal 1 jam sehari, tapi juga perhatikan tayangannya. Untuk anak-anak 5 sampai 11 tahun itu maksimal 2,5 jam sehari. Nah, lebih dari 11 tahun, remaja, dewasa itu sebetulnya tidak ada patokan khusus, tapi sebaiknya tetap dikurangi, jangan terlalu lama. Itu Kira-kira kalau seperti itu. Nah, jadi itu pun kalau kita lah dewasa nih kan dengan batasan tuh Bu Dokter ya, tapi jangan sampai dia 24 jam habis mata di depan layar. Itu udah bagus tadi Kang gitu. Tadi ingat-ingat waktu lah ya. Kalau waktunya tidur jangan dibalik ya. Nah, berlanjut pertanyaannya tadi, kalau kacamata
ada ion nano. Nah, itu. Oke. Untuk kacamata ion nano ini dari beberapa penelitian sih sementara ini belum terbukti berpengaruh atau efektif untuk kesehatan mata. Mungkin yang lebih efektif kurangi waktu lihat natap HP-nya, kemudian juga lingkungan yang harus diperhatiin, terus istirahat jangan lupa, dan yang aturan 20-20 tadi itu sepertinya lebih efektif untuk menjaga kesehatan mata kita. Nah itu dia Ibung Liah ya. Jadi belum ada penelitian yang membuktikan Ibung Liah ya. Nah kalau kacamata anti radiasi nih Bu Dokter. Oke, untuk kacamata anti radiasi itu biasanya dia bisa mengurangi sinar biru yang masuk ke mata, tapi dia juga nggak bisa ngeblok 100%. Jadi untuk beberapa pengguna memang dikatakan lebih nyaman sih pakai kacamata anti radiasi ini, tapi tetap yang paling penting adalah kurangi waktu menatap layarnya sih. Iya, itu Hadingkang Kanca. Kalau kacamata yang kalau di luar ruangan dia berubah gelap itu Bu Dokter. Kan ada kan zaman sekarang kan anak-anak muda yang pakai kacamata itu untuk gaya-gayaan itu memang benar-benar efektif atau tidak sih Bu Dokter? Iya, ada kegunaannya tidak sih kacamata itu? Untuk kacamata yang bisa berubah warna itu lumayan membuat nyaman dan juga bisa mengurangi UV dari sinar matahari. Jadi kedepannya bisa mengurangi resiko untuk terjadinya katarak. Itu lumayan membantu sih. Nah itu ya, karena kita kan kalau di luar ruangan cahaya dari matahari itu juga membahayakan ya dari tapi tidak secara langsung memang kele pasti bantu ya. Kita masih berlanjut yang nak gabungan di talkshow kita pagi hari ini silahkan 0735322622 nya nih ya. Nah kalau seharusnya nih ya kita gunakan layar HP ataupun komputer yang baik dan juga aman itu yang bagaimana sih Bu Dokter? Oke. Untuk jadi kayak tips and trick gitu ya. Iya benar-benar tips and trick natap HP. Jadi ada beberapa yang perlu kita perhatiin. Misalnya lingkungan. Lingkungan itu dilihat juga dari pencahayaannya. Pencahayaannya harus cukup terang, nggak boleh gelap. Kemudian layar HP atau monitornya juga dibuat seredup mungkin atau kira-kira nggak boleh lebih dari 30-40% supaya matanya nggak terlalu cepat capek. Terus jaraknya juga harus diperhatiin. Untuk lihat HP itu biasanya sekitar 30-40 cm. Untuk komputer atau laptop itu biasanya sekitar 50-60 cm. Untuk lihat TV itu sekitar 2,5 meter. Jangan terlalu dekat. Iya, tidak jelas pula kalau terlalu dekat nonton TV ya. Terus yang nggak kalah penting juga istirahat yang tadi pakai aturan 20-20. Jadi setiap 20 menit lihat HP atau gadget. Istirahat selama 20 menit, boleh merem matanya atau bisa juga lihat jauh sejauh 20 feet atau 6 meter. Gitu. Terus posisi kita untuk lihat layar juga harusnya sejajar, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Jadi nggak perlu dongak ataupun nunduk. Iya, kalau sambil berbaring? Kalau berbaring selama dia layar pencahayaannya cukup, kemudian posisinya juga enak, sebetulnya nggak ada masalah. Tapi biasanya saat berbaring itu lampunya kurang terang, pencahayaannya kurang terang karena kan ketutup sama apa yang kita lihat. Jadi sebaiknya dilakukan sambil duduk. Nah, karena kan biasanya cewek-cewek Bu Dokter ya sambil nonton, sambil scroll apalah itu kan lemaknya berbaring ya. Nah, cari posisi yang enak ading kangkanceh ya. Kita masih berlanjut inilah 36 menit ya, minggu dari jam 9 pagi masih di Talkshow Batu Raja Radio. Etnik 103,1 Batu Raja Radio. 103,1 Talkshow Batu Raja Radio.
Oke nih, lah di penghujung talkshow kita pagi ini karena waktunya terbatas ya. Padahal pengen masih lama juga bincang-bincang, tapi waktu kita habis ya. Mungkin sebelum kita tutup ada yang nak kamu simpulkan nih ataupun himbauan ke masyarakat luas nih. Oke. Untuk penggunaan gadget yang sekarang ini memang dipakai terus-menerus, sebetulnya prinsipnya tetap kurangin waktu untuk menatap. Selain itu yang perlu juga diperhatikan adalah lingkungan. Bisa dari pencahayaannya, posisi duduknya, jaraknya. Kemudian jangan lupa yang istirahat dengan aturan 20-20 tadi. Dan satu lagi jangan lupa berkedip, itu juga penting. Kemudian untuk pemeriksaan mata itu sebetulnya normalnya kalau misalnya nggak ada keluhan sama sekali itu biasanya dikerjakan 1-2 tahun sekali, supaya kalau misalnya memang perlu kacamata atau ada masalah yang lainnya dari mata itu cepat kedeteksi. Kemudian terutama juga untuk anak-anak di bawah 7 tahun itu biasanya dia belum bisa mengungkapkan kalau anaknya kabur. Jadi harus orang tuanya yang lebih perhatian. Apakah anaknya sering kedip-kedip atau dia mulai nonton TV atau baca lebih dekat, kemudian lebih sering micingin mata atau kucak-kucak mata, itu harus jadi perhatian. Atau jangan-jangan anaknya memang mengeluh kabur sebetulnya. Karena pada anak-anak di bawah 7 tahun itu biasanya begitu dia perlu kacamata tetapi tidak terpenuhi atau nggak bisa belum dapat kacamata, dia gampang males matanya. Nah kalau udah males lebih susah lagi kita untuk ke depannya karena nggak bisa diapa-apain lagi kalau udah males. Iya itu ya. Nah yang pastinya Dingkang Kance kalau lah ada keluhan ya di mata Kamblahong kira-kira lah pakai kacamata misalnya sesuai dengan apa misalnya caknya minus nih pakai kacamata minus tapi ternyata masih berkepanjangan ya, masih sering sakit kepala karena mata, yuk diperiksakan. Kalau kamu nak berperiksa Dingkang Kance datangkan ke Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja di Jalan Garuda nomor 3 km Desa Tanjung Baru, nomor HP-nya ataupun WA yang pacak kamu hubungi sebelum konsul ke sana atau nak bertanya kuda lewat WA silahkan di 0853 6691 4988. Ibu ulangi di 0853 6691 4988 ya. Yalah itu sebagai penutup kita pagi hari ini dokter ya. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat. Jumpa lagi di lain waktu. Tentunya Dingkang Kance dijaga kesehatan apalagi manahi di masa pandemi COVID-19 tetap tentunya tingkatkan daya tahan tubuh kita ya. Ibu Khalifah bersama Dokter Ane pamit. Studi ini ada santan kinca sajian santai keluarga tercinta Kamis manis bakal dikanci oleh Ibu Rugai. Ibu Khalifah pamit. Jumpa lagi di Ngentang Ambuliso halakulu Lega Kiandi 103,1 Baturaja Radio cuma kita etnikom jaringan media etnik Indonesia. Koa santan raginya putih cukup sekian wan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.